Ketika kita menganalogi hal seperti ini atau melogika itu tidak akan pernah masuk nalar, teman-teman. Kenapa? Karena saya bukan dari lingkungan orang kaya, dan saya juga bukan dari lingkungan orang-orang yang berpendidikannya di sekolah-sekolah mewah. Tapi karena berkah sholawat tadi mungkin hampir 13 tahun sampai saat ini, di umur saya ke-28 ini, berarti sudah lebih dari 13 tahun saya mengamalkan sholawat itu. Dan alhamdulillah atas izin Allah, ketika saya tidak tahu ilmu apa tentang bisnis dan lain sebagainya, Allah membuka dengan pintu-pintu kebaikan. Jadi ketika kita menjadi seorang pengusaha, ketika kita menjadi seorang pebisnis, hibahkanlah hidup teman-teman untuk di jalan Rasulullah. Kenapa? Karena seorang Rasulullah pun itu juga seorang pedagang, dan beliaulah juga yang mendidik kita menjadi seorang pedagang muslim, gitu ya. Meskipun pada dasarnya kita manusia tidak pernah ada yang sempurna, biarkan itu urusan Allah. Yang penting kita menjadi manusia yang jujur dalam berbisnis, tidak boleh menipu, gitu. Kalau dalam bisnis ambil untung itu hal biasa, yang penting kita tidak menipu, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ututomo, biasa dipanggil Tom, gitu ya, atau Mas Tom. Saya di sini sebagai komisaris dari PT Tri Utama Atlantis Indonesia. Sejarahnya berdiri PT ini 3 tahun yang lalu lah, di 2018. Saya mendirikan perusahaan ini dengan 2 orang. Yang pertama saya, yang kedua adalah Mas Tri Hartanto. Sebagai direktur, kita punya PT dan sahamnya Win-Win Solution 50-50 gitu. Dalam mendirikan perusahaan ini, sejarahnya kami itu tidak mudah, gitu. Karena kami emang latar belakangnya bukan orang yang berduit, baik orang tuanya ataupun keluarganya. Kita murni berangkat dari nol, dari pengusaha, dan salah satunya saya mampu berjalan di dunia properti itu karena perjalanan spiritualis di bidang sholawat tentunya ya. Proyek kami yang pertama saat itu di daerah Kacangan Boyolali, itu tanah kerjasama. Saya masih ingat sekali di zaman dulu kita jam 3 malam, jam 1 sampai jam 3 malam pernah masang banner berdua dengan Mas Tri, salah satu owner dari Atlantis, dan ternyata proyeknya gagal, gitu ya. Kisah yang lumayan menyedihkan bagi saya karena perjuangannya sudah terlalu keras. Karena di properti ini berbeda dengan bisnis-bisnis yang lain. Properti ini berurusan dengan preman, berurusan dengan mafia dan lain sebagainya tentunya. Tentunya juga tak lepas dari masalah perpajakan yang sangat besar. Saya berlatar belakang santri Tulen, sempat mondok di Darul Falah Pati yang diasuh Abah Harun, Kudus, Mbah Basir, terus Al Habib Syakib bin Mahdi dan Bogor dan lain sebagainya. Dan semua itu mondoknya gratis.
karena emang orang tua saya posisinya dulu adalah pegawai tebang tebu ya. Cuman kalau orang Solo nyebutnya apa saya bingung gitu ya. Intinya buruh lah. Ketika perusahaan ini mau berdiri, sebelum itu saya sudah menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha kecil-kecilan. Sebelum saya jualan properti, pernah saya menjadi belantai HP itu di saya ketika masih SMA ya. Terus saya kuliah S1 di IAIN Surakarta yang sekarang menjadi UIN. Pada saat kuliah itu kita juga bekerja sendiri, terutama saya bekerja hampir 1 kali 24 jam. Jadi selama saya kuliah itu pagi kuliah, siang kuliah, sorenya saya pasti kerja. Kerja saya dulu di servis komputer di salah satu toko di UMS. Terus habis itu saya keluar mendirikan perusahaan sendiri yang bernama Tom IT. Saat itu saya menjadi bagian dari importir tinta dari Korea, Jerman dan lain sebagainya. Tapi hasilnya tidak begitu besar karena kita masih menginduk dengan PT-nya orang lain gitu. Habis itu berjalan, saya belajarlah setir mobil. Saat itu minjem mobilnya teman saya karena kita circle-nya kebetulan saat masih kuliah itu adalah orang-orang rental mobil. Jadi saat itu saya kuliah itu ya nyopir kemana-mana sampai saya hafal lah jalan 10 Jawa insya Allah gitu ya. Ada suatu kisah yang menarik ketika setelah saya lulus kuliah, saya ingin beralih ke bisnis properti. Satu orang yang emang takut akan dunia ini ya. Dunia ini terkadang melalaikan karena kalau kita sudah punya uang banyak, biasanya cobaannya adalah harta, tahta, dan wanita. Itu emang manusiawi semuanya gitu ya. Ketika saya mau belajar ke pesantren properti Indonesia yang berada di Jogja, saya minta izin kepada Allah dan Rasulullah tentunya. Ya Allah, ya Rasulullah, ketika engkau mengizinkan saya di bisnis properti yang berkaitan dengan uang gede ini, maka izinkanlah saya bertemu. Saat itu saya mintanya bertemu dengan Al-Habib Umar bin Hafid sama Al-Habib Rizik Syihab. Itu atas izin Allah. Saat itu saya mau berangkat ke pesantren properti itu saat itu habis subuh. Habis subuh tiba-tiba saya tertidur. Itu hanya 5 menit. Itu di luar nalar manusia saat itu emang. Saya bermimpi ketika itu ketemu sama Al-Habib Umar bin Hafid dan Al-Habib Rizik bin Syihab itu di dalam satu lokasi masjid yang sama. Dan beliau juga berjalan berdua beriring-iringan. Saat itu saya bersalaman dengan beliau berdua dan alhamdulillah saat itu beliau senyumnya lebar sekali. Ketika kita hidup di dunia ini tidak balance antara dunia dan akhirat, maka yang terjadi adalah miring kanan atau miring kiri. Terlalu ke akhirat juga tidak baik, terlalu ke duniawian juga tidak baik. Makanya kita hanya perlu menjadi manusia yang biasa-biasa saja. Saya punya banyak sekali teman-teman orang spiritualis, orang-orang yang bertapa dalam 45 tahun, 12 tahun dan lain sebagainya. Banyak sekali. Mereka orang-orang yang menjalankan spiritual hati. Dia tidak boleh suzon sama manusia lainnya. Setiap hari ketemu orang yang posisinya lebih rendah dari dirinya, dia tidak pernah menghina, tapi mereka selalu husnuzon kepada mereka. Ada suatu kisah yang mungkin teman-teman bisa dijadikan sebuah motivasi, dijadikan sebuah amalan yang insya Allah akan membuka pintu-pintu rezeki ataupun pintu-pintu kebaikan yang selama ini tertutup oleh suatu halangan, dan halangan itu manusia tidak pernah mengetahuinya kecuali Allah dan Rasulullah, yaitu kita membaca amalan sholawat. Dan sholawat ini adalah sholawat yang menjadi mahar oleh Ibu Hawa dan Bapak Adam ketika menikah pertama kali.
Karena pada saat itu Nabiullah Adam dan Ibu Hawa ketika dipisahkan oleh Allah, diturunkan dari surga, akhirnya bertemu di Jabal Rahmah itu, menikahlah beliau. Supaya apa? Supaya dalam melakukan berhubungan suami istri itu penuh dengan keberkahan. Nah, cuman pada saat itu Nabiullah Adam bingung mahar saya apa, dan dia tidak tahu mahar dan lain sebagainya. Akhirnya Allah lah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi dan memberikan mahar, gitu ya. Kira-kira apa teman-teman tahu tidak maharnya ya? Maharnya Nabiullah Adam itu adalah sholawat. Padahal pada saat itu Rasulullah itu belum dimunculkan di dunia. Tapi kenapa saat itu kita Nabiullah Adam alaihissalam makhluk pertama yang turun ke bumi itu maharnya sholawat? Itulah kehebatannya sholawat, teman-teman. Artinya nur Rasulullah atau cahaya kenabian dari Rasulullah itu sudah diciptakan terlebih dahulu. Bahkan kalau saya sering sharing dengan abah-abah saya itu, abah saya cerita, mungkin kalau Rasulullah nggak diturunkan di bumi ini, Allah juga tidak akan pernah menciptakan bumi ini. Kenapa? Karena Rasulullah ini adalah makhluk yang sangat termulia. Kenapa saat dulu Nabi Adam melihat surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Kenapa tidak ada la ilaha illallah Adam Rasulullah? Kenapa? Ya karena saking mulianya Rasulullah, makanya cahayanya dibentuklah lebih dahulu. Dan saat itu cerita singkatnya, Nabiullah Adam dan Ibu Hawa menikah dengan turunnya malaikat Jibril atas izin Allah, sehingga diberikanlah sebuah sholawat. Dan sholawat itu yang dinamakan sholawat Jibril, dan bunyinya begini, Sallallahu ala Muhammad, teman-teman. Saya mengingat dawuhnya Kiai yang sudah almarhum Mbah Maimun Zubair, bahwasanya uang mahar nikah itu bila kita gunakan untuk usaha itu akan menjadi keberkahan, gitu ya. Makanya kita satu rumpun, kita berasal dari manusia satu, Nabiullah Adam. Makanya manajemen spiritual di Atlantis ini kita praktekkan, yaitu dengan mengamalkan sholawat Jibril anak-anak satu hari 100 kali. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, perusahaan kita mampu berkembang. Dan alhamdulillahnya lagi, Allah menjaga kita dari yang namanya hutang perbankan. Jadi selama ini kita menjalankan perusahaan ini benar-benar menggunakan modal sendiri. Jadi tidak menggunakan hutang dari media perbankan. Ketika kita menganalogi hal seperti ini atau melogika, itu tidak akan pernah masuk nalar, teman-teman. Kenapa? Karena saya bukan dari lingkungan orang kaya, dan saya juga bukan dari lingkungan orang-orang yang berpendidikannya di sekolah-sekolah mewah. Tapi karena berkah sholawat tadi, mungkin hampir 13 tahun sampai saat ini, di umur saya ke-28 ini, berarti sudah lebih dari 13 tahun saya mengamalkan sholawat itu. Dan alhamdulillah atas izin Allah, ketika saya tidak tahu ilmu apa tentang bisnis dan lain sebagainya, Allah membuka dengan pintu-pintu kebaikan. Jadi ketika kita menjadi seorang pengusaha, ketika kita menjadi seorang pebisnis, hibahkanlah hidup teman-teman untuk di jalan Rasulullah. Kenapa? Karena seorang Rasulullah pun itu juga seorang pedagang, dan beliaulah juga yang mendidik kita menjadi seorang pedagang muslim, gitu ya. Meskipun pada dasarnya kita manusia tidak pernah ada yang sempurna, biarkan itu urusan Allah. Yang penting kita menjadi manusia yang jujur dalam berbisnis, tidak boleh menipu, gitu ya. Kalau dalam bisnis ngambil untung itu hal biasa, yang penting kita tidak menipu, gitu ya. Atlantis ini adalah perusahaan yang menjalankan manajemen spiritual. Jadi di Atlantis ini semuanya kru-krunya atau tim-timnya adalah laki-laki semua. Jadi tidak ada unsur perempuannya, gitu ya. Karena apa? Karena prinsip hidup saya, laki-lakilah yang harus bekerja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan.
Ya, itu dalam aturan agama saya. Nah, kalau sudah aturan agama, saya insya Allah mengikutinya semampu saya. Gitu ya. Terus di sini anak-anak insya Allah itu hampir setiap Jumat kita juga mengamalkan sholawat tadi itu 10.000 per orang. Berzikir, mengingat bahwasanya terkadang hidup ini terlalu cepat ketika kita hanya mencari dunia saja. Kita boleh berguru dengan orang-orang yang punya dunia banyak, sangat-sangat boleh. Tapi kita juga jangan lupa, ketika kita berteman dengan sangat asik, suatu saat ketika kita meninggal, maka kita akan tahu siapakah teman-teman kita yang akan mampu memberi pertolongan. Karena suatu saat kita akan ditanya siapa teman kita, siapa sahabat kita, pasti itu ya. Karena seorang-orang pecinta, orang-orang sholawat itu selalu dapat pesan dari guru yang bersanad ke Rasulullah. Jadi guru-guru kami itu rata-rata bersanad atau bersambung ilmunya sampai ke Rasulullah, dan itu saya tahu susunannya. Gitu ya, guru saya pernah bilang bahwasanya suatu saat itu kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sama-sama kita cintai. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mencintai Rasulullah. Dan Rasulullah lah nanti Nabi terakhir yang insya Allah mampu memberikan pertolongan ketika berada di Shiratal Mustaqim ya. Itu. Intinya gini teman-teman, saya pesenlah untuk seluruh teman-teman anak-anak muda, gunakanlah masa muda teman-teman itu sebaik mungkin. Kalau ada hadis yang mengatakan gunakanlah waktu sehatmu sebelum sakit, gunakanlah waktu hidupmu sebelum kematianmu, dan gunakanlah umurmu untuk kebaikan. Maka dari itu teman-teman anak-anak muda, teruslah berusaha untuk kebaikan dan bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya sholawat. Insya Allah teman-teman, tidak sampai setahun teman-teman ketika mengamalkan sholawat dengan baik, Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan. Pintu kebaikan itu perlu diingat, bukan hanya masalah rezeki, bukan hanya masalah jodoh. Kesehatan dan teman-teman yang baik itu juga adalah pintu-pintu rahmat yang Allah kasih ke kita. Oke, tantangan-tantangan dari bisnis properti ini sangat banyak ya teman-teman. Bisnis properti ini adalah bisnis yang menghidupi sekitar 100 lebih bisnis turunan, baik itu semen, baik itu bata, granit, hias-hiasan lampu, genteng flat, genteng cor, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Maka dari itu tantangan-tantangan yang sering kita hadapi ini juga tidak mudah, terutama masalah spesifikasi bangunan. Konsumen misalkan ternyata hanya punya uang 350 juta, mintanya spek dewa. Susah kita terapkan. Mau nggak mau kita harus menjadi orang yang berwibawa, perusahaan yang berwibawa, jujur, sehingga kita tidak mengurangi spek, tapi biasanya hanya menurunkan jumlah dari harga itu melalui apa? Melalui bahan-bahan yang kita gunakan. Tantangan dalam bisnis properti selain masalah itu tadi, yang paling banyak adalah premanisme sama persaingan yang tidak sehat. Hampir setiap proyek rata-rata, bukan rata-rata, semua proyek itu pasti ada yang namanya preman. Dan mereka itu tidak boleh kita kasari, mereka harus kita jadikan kawan, mereka harus kita rangkul. Nah, kenapa? Karena preman-preman ini ketika kita tidak merangkul, kita tidak mengasih uang kompensasi, maka yang terjadi adalah proyek kita dirusak. Itu sudah beberapa proyek saya alami seperti itu. Terus yang kedua adalah permasalahan hal goib ya. Percaya tidak percaya, kantor kami sudah beberapa kali menjadi sasaran
dari hal-hal gaib yang tidak bisa dinalar manusia. Ya, karena apa? Karena sifat manusia iri dengki di dunia bisnis itu banyak. Ketika kita jualannya laku banyak, orang melihat itu tidak suka, iri. Dia berpikir bagaimana ini perusahaan ini supaya bangkrut. Nah ya, dan itu yang paling susah menurut saya. Kenapa? Karena itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Dan itu diruqyah sekuat apapun juga tidak bakal lari. Begitu. Karena sudah beda alam itu. Itu saya alami di beberapa proyek. Bahkan ada salah satu tim yang sempat kesurupan ketika kita ngakuisisi lahan. Karena bilangnya itu adalah rumah dari makhluk itu gitu ya. Kita buruk dan lain sebagainya. Tersinggung. Terus tantangan lagi di dunia bisnis developer itu adalah yang terberat adalah masalah legalitas, terutama sertifikat ya. Konsumen menginginkan sertifikat itu secepat kilat gitu. Tapi pengurusan sertifikat juga tidak secepat kilat, nah itu loh. Nah itu yang menjadi problem di dunia properti. Meskipun pada dasarnya kita sudah menjelaskan semua bahwa kita ini tidak punya hutang dan lain sebagainya, sertifikat sudah prosesnya berjalan di BPN. Ya itulah keadaan manusia ketika kita jual beli properti. Pasti mereka menginginkan sertifikat yang sangat cepat. Padahal AJB dan lain sebagainya itu juga butuh waktu ya. Intinya seperti itulah teman-teman. Terima kasih. Harapan Atlantis Land ke depan adalah mempunyai beberapa proyek beserta asetnya yang mampu kita kelola menjadi real estate. Tentunya visi perusahaan kita adalah menjadi perusahaan developer terbaik dalam artian versi kita. Tentunya terbaik itu baik dari segi keamanan, kejujuran dan lain sebagainya. Harapan saya untuk perusahaan saya tetap menjaga manajemen spiritual. Mohon maaf dengan tidak adanya pekerja yang bukan mahram, karena hal-hal seperti itu saya takutkan mengurangi keberkahan, karena setiap hari yang kita pandang bukan istri kita gitu ya. Dan kita tetap menjadi perusahaan yang menjadi pilihan di dalam melakukan pembelian rumah ataupun tanah. Pesan saya untuk yang terakhir buat anak-anak muda yang mendengarkan vlog ini, yang melihat vlog ini, kalau teman-teman posisi di bawah ketika berkata itu susah didengar. Tapi kalau teman-teman posisi di atas, maka pembicaraan teman-teman itu seakan-akan menjadi sebuah motivasi. Maka dari itu jangan takut bermimpi selama kita berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Jangan takut berkata besar. Karena apa? Karena mindset dari seorang pebisnis itu harus benar dulu. Ada perbedaan yang mendasar ketika kita berbicara tentang pedagang dan pebisnis. Pedagang adalah kulaan barang dijual, tapi dia tidak punya stakeholder dan lain sebagainya, tidak punya susunan organisasi di dalam perusahaannya. Pebisnis ia mampu merencanakan perusahaannya untuk 20 tahun ke depan. Maka dari itu teman-teman teruslah berkarya, rubah mindset pikir teman-teman untuk menjadi orang-orang pebisnis. Kalau pebisnis itu bisa bekerja 1 kali 24 jam hasilnya untuk dirimu, tapi kalau pekerja itu untuk bosnya, gitu ya. Pesan saya hanya satu, amalkanlah sholawat tadi yang saya sampaikan. Siapapun yang mendengar, khususnya muslim, semoga Allah membukakan pintu-pintu kebaikan yang selama ini masih menjadi misteri di hidup teman-teman, pintu apapun itu ya. Untuk penutup terakhir saya ingin bersolawat, yang solawatnya tentang pembuka pintu rahasia.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil millah sholatan wa salaman daimaini bidawamillah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.